Oke, kita lanjut. Ini adalah slide-nya Pak Agung Toto yang lain. Kita masih terkait dengan collaborative filtering, cuman saya dalam buka wawasan Anda mungkin ada beberapa hal tambahan-tambahan yang dapat Anda parangkum ya, sehingga menjadi bagian dari wawasan Anda tentang collaborative filtering. Ini outline-nya. Ya, ini tentang perbedaan antara machine learning dan recommender system. Saya kira mungkin dari beberapa Anda sudah pernah mengambil mata kuliah machine learning, atau sedang mengambil mata kuliah machine learning, atau pernah mendapatkan machine learning ini di mata kuliah. Misal ya ada AI ya, atau kecerdasan buatan, itu juga membahas sedikit tentang machine learning. Di mana di situ kan di situ di kecerdasan buatan dibahas tentang searching, learning, reasoning, dan planning ya. Nah, pas learning itu berarti yang dibahas adalah tentang beberapa metode machine learning. Ya, tapi semoga Anda sudah ngambil juga mata kuliah machine learning ya. Dalam machine learning itu kalau dari sisi input itu tabel with fixed attribute ya, atributnya itu fix di machine learning, sementara di recommender system itu inputnya adalah interaksi implisit maupun eksplisit. Ya. Kemudian atribut yang terlibat di situ, kalau machine learning itu free range numeric or categorical data. Jadi bisa data numerik, bisa data kategorikal ya. Kalau Anda kemarin belajar AI, ada kalau AI itu bahasa apa itu? Naive Bayes ya kalau nggak salah ya. Saya ngajar AI terakhir di semester kemarinnya gitu ya. Saya lupa ya. Ada decision tree, naive Bayes dibahas nggak ya? Lupa saya. Ya, itu ada data-data atribut-atribut ya. Atribut kan berwujud tabel gitu ya, untuk tertabulasi gitu ya. Ini tabel gitu ya. Biasanya untuk learning itu ada dia tertabulated gitu ya, dimasukkan dalam sebuah tabel. Kemudian atribut-atributnya gitu ya. Kalau kolom-kolom itu kan atribut-atributnya itu bisa data-data range-nya ya, data-data numerik, bisa juga data kategorik. Kemudian kalau di recommender system itu exact ya, ini exact ya, exact range data. Kalau ini free, ini exact range data seperti rating, number of transaction dan sebagainya. Jadi lebih exact gitu ya. Kemudian class label itu only one class label. Jadi kalau satu atribut, biasanya ada satu atribut yang menjadi kelas labelnya ya. Kalau di dalam machine learning kan biasanya ada beberapa atribut. Nah, satu atributnya itu sebagai kelas label. Recommender system itu semua user atau item itu adalah kelas label. Nah, ini kan ini bedanya ya. Yang disebut kelas label semua user maupun semua itemnya. Kemudian missing value itu ada maksudnya nilai-nilai yang kosong gitu ya di dalam data. Ini only a few data, misal data dari sensor gitu ya, contohnya ya. Kalau misal sensor rusak itu berarti data itu akan kosong gitu ya. Jadi ini sebenarnya sebagian kecil nanti yang value yang miss gitu ya, yang hilang gitu, yang nggak ada. Sementara dalam recommender system itu almost each attribute itu mempunyai missing values. Jadi hampir semua atribut, hampir setiap atribut itu mempunyai missing value. Kenapa memungkinkan ini? Contohnya kalau misal data rating, walaupun nggak mesti data rating ya. Tapi yang contoh aja yang mungkin yang simpel ya, kita lihat data rating itu kan nggak semua artinya nggak setiap produk itu di rating oleh semua user kan. Jadi kasus sparsity problem itu sangat mungkin memang terjadi. Sehingga ini missing value-nya itu
hampir setiap atributnya, ya. Ya. Oke, lanjut. Dia perbedaan antara, ini banyak ya, ini kalau dirangkum aja beberapa hal yang penting perbedaan dari recommended system dan machine learning. Kemudian rating prediction atau disebut regresi, ya, prediksi rating dalam recommended system. Recommended system itu dapat mendapatkan interaksi users itu secara implisit, demikian juga secara eksplisit, itu kan seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi sebagai input itu adalah interaksi user secara implisit maupun eksplisit. Namun ini bisa menimbulkan sparsity problem, cost start, dan juga scalability issue. Tadi kita sudah bahas tentang itu. And we can predict user interaction to some items, then we can provide recommendation for them. Sebentar, ini saya kira ini hal yang jelas ya. Kalau kita bisa prediksi user interaction untuk beberapa item, maka kita dapat memberikan rekomendasi untuk mereka. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan gitu ya oleh recommendation system, itu memprediksi interaksi untuk item. Misal dia mau merating, kira-kira dia merating produk ini bagus nggak sih, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh recommendation system. Oke. Intuitive methods. Ini sebenarnya adalah materi awal tentang tentang collaborative filtering. Jadi ini sebenarnya adalah sebelum masuk ke metode yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Ada user neighborhood kemarin, ada item based neighborhood, ada juga saya jelaskan tentang materi visualization, ya. Sebenarnya banyak lagi metode-metode yang lain. Nah, ini sebenarnya sebelum masuk ke situ ya, masih intuitif dulu. Intuitif dulu. Artinya ini intuitif dalam sebuah collaborative filtering. Jadi ide dari collaborative filtering gitu ya. Tapi ide intuitifnya dulu, belum sampai ke metode yang lebih advance ya, masih sifatnya intuitif dulu. Jadi intuitive method itu adalah follow human instinct. Jadi mengikuti human instinct, jadi insting kita ya sebagai manusia dalam merekomendasi atau dalam memilih item yang nanti direkomendasikan. Pertama, secara intuitif itu kalau kita merekomendasikan barang atau item itu berarti kita rekomendasikan yang populer, gitu ya. Nah, itu secara intuitif kan seperti itu. Ini sebelum masuk ke metode yang kemarin kita bahas yang lebih advance, itu masih intuitif dulu, sekali lagi intuitif dulu. Bisa balik ya, karena ini slide-nya Pak ini awal banget slide-nya Pak Agung Toto. Kemudian selain yang most popular, itu juga yang last seen item, jadi item-item yang pernah kita lihat sebelumnya, tetapi yang last itu ya, yang terakhir kali ya, item-item yang terakhir kali kita lihat itu secara intuitif kan itu paling mendekati atau paling representatif terhadap tes kita gitu kan. Itu adalah yang terakhir kali ya, kita lihat. Kemudian itu rating base itu menggunakan simple statistical method untuk memprediksi rating yang diberikan oleh user-user terhadap item. Jadi ada beberapa metode sederhana. Ini kan masih intuitif, sekali lagi masih intuitif ya. Most popular, last seen items. Kemudian ada yang nanti sebagai global average, ini yang berbasis pada rating ya. Global average, user average, ada item average, user bias, ini item bias ini yang akan kita bahas nanti di slide-slide setelah ini ya, setelah slide ini. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cara sederhana dalam ya, artinya secara intuitif kita memilih item untuk direkomendasikan itu gimana sih? Oke, kalau most popular item itu adalah item yang paling populer, artinya item yang disukai oleh sebagian besar orang, yaitu yang populer ya.
Ini contoh ya, tapi ini yang diakses ini sekitar ya masih awal-awal tahun ini ya. Ya ini film-filmnya. Nah, oke. Ini yang populer. Ini adalah film-film yang populer saat itu ya di awal tahun 2020 ya. Ini adalah film-film yang mungkin aja kita bisa merekomendasikan film ke orang itu yang berdasarkan film-film yang populer. Cuman kita lihat di sini. Memang ini ya, ini adalah satu intuitif method untuk rekomendasi. Ini sekali lagi ini yang intuitif ya. Ini adalah awal sekali kita masuk collaborative filtering sebelum metode-metode yang kemarin yang kita bahas itu ya. Contohnya hanya intuitif saja. Walaupun sebenarnya ini nanti ya nggak dipakai biasanya, tapi ini secara intuitif dulu. Ya, ini adalah easy to implement. Jadi ini mudah untuk diimplementasikan kalau kita menggunakan most popular item. Kemudian ini adalah akurat to most people. Jadi untuk kebanyakan orang itu akurat ya. Karena apa ya? Memang populer gitu ya. Orang kalau di rekomendasi yang populer ya kemungkinan besar dia akan suka juga karena memang populer. Yang lain ini minusnya, ini kan plus-plusnya. Minusnya adalah no personalization, padahal prinsip dari rekomendasi sistem itu adalah memberikan rekomendasi yang sifatnya personalized. Ya, ini akhirnya ya melanggar dalam hal ini gitu. Dan ini plusnya lagi adalah easy to explain, jadi mudah dalam kita memberikan penjelasan. Ingat, di dalam rekomendasi sistem itu ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan itu adalah saat item itu direkomendasikan, kemudian sistem akan menjelaskan kenapa itu direkomendasikan. Ya, jadi ini easy, jadi mudah untuk dijelaskan pada fasilitas penjelasan itu. Wismet itu tidak memprediksi user rating ya. Kenapa nggak memprediksi? Ya karena yang populer, jadi tidak ada langkah untuk kemarin kita bahas itu kan prediksi ya. Kemudian ini ya lasin item, jadi item-item yang pertama sekali, yang terakhir sekali kita lihat atau user lihat. Lasin item also another, ini juga termasuk salah satu intuitive method. Ya, karena apa? Karena people itu tentu membutuhkan waktu untuk berpikir dalam atau sebelum mereka membeli. Jadi yang dilihat terakhir ataupun yang dibeli terakhir itu adalah sebuah keputusan dari user, di mana itu butuh pemikiran khusus dari user memutuskan, nah, akhirnya dia membeli produk itu. Oleh karena itu adalah sebuah data yang penting, ya. Nah, ini sehingga bisa saja rekomendasi ini secara intuitif ya, sekali lagi ini intuitif metode, jadi metode-metode yang sederhana, secara intuitif saja. Nah, keuntungannya adalah ini mudah untuk diimplementasikan karena tinggal ya terakhir kali melihat apa gitu ya, nah ini yang direkomendasikan gitu ya. Dan banyak apa e-commerce tuh yang di Indonesia ya itu masih menggunakan ini, jadi yang lasin item ini yang akhirnya direkomendasikan gitu. Nggak jadi kita beli, tapi kita melihat barang itu. Nah ini diprediksi ya, memang kita melihat itu berarti kan kita ada kemungkinan tertarik. Gitu ya. Oke, easy to implement. Personalization based on user record to system. Oke, personalization oke, karena ini setiap orang itu kan personalize itu kan artinya bahwa satu orang dan orang lain tuh rekomendasinya bisa beda. Kalau populer yang tadi ya, most popular item, satu orang dan orang lain kan direkomendasikan sama semua. Itu artinya tidak ada personalisasi. Kalau ini personalize memang. Nah, tapi no serendipity, tidak ada efek wow-nya, efek surprise-nya. Tadi sudah saya jelaskan serendipity itu apa ya. Yang kita tidak mengira bahwa kita menyukainya gitu ya, tapi kita suka gitu. Ada efek wow-nya, efek surprise-nya. Ada juga barang seperti ini, ya saya suka.
nggak kepikir gitu, sama sekali nggak kepikir. Karena menurut barang itu adalah barang yang tidak populer. Oke, people it might change when they grow. Jadi bisa aja orang itu, misal ya, ini kan last in item ya, tapi bisa saja kan berubah kan. Artinya di waktu yang berbeda itu tesnya bisa berubah juga. Jadi ini minusnya juga. Ini kenapa no serendipity, kenapa tidak ada efek wow-nya? Ya karena ini apa ya? Ya memangnya sudah kita lihat gitu ya. Jadi nggak ada efek wow-nya, nggak ada kejutan. Jadi kita direkomendasi itu. Lah ya iya, saya juga barusan lihat itu. Gitu. Jadi nggak ada efek wow-nya, efek serendipity-nya itu. Ya, oke. Ini contoh ya, ini di sebuah e-commerce untuk bunga ya, tawaran yang baru saja Anda lihat. Nah, ya gitu, ini ada juga di e-commerce. Untuk apa di sana? Oke. Lanjut, ada lagi global average. Ini juga termasuk intuitive method. Ini yang gampang-gampang itu kita easy to implement ya, namanya intuitive method memang kebanyakan ini easy to implement. Ini plusnya ya, plusnya yang lain adalah rating regression, artinya akurasinya ya. Akurasinya itu apa itu namanya? Akurasinya tuh good ya, dia akurasi termasuk bagus. Karena nanti error kalau rating apa itu namanya? Rating sebenarnya dibanding rating hasil prediksi gitu ya, walaupun diprediksi masih sederhana, itu kecil dia errornya. Jadi selisih antara rating sebenarnya dan rating hasil prediksi itu pasti kecil ya. Kenapa? Karena dia mengambil rata-rata dari seluruh rating yang ada gitu ya. Ya kalau dihitung semua errornya juga pasti kecil. Oh, oke. Cuman ini no personalization. Tidak ada personalisasi di sini karena ini ngambil global average. Kenapa ya? Karena nanti bagian-bagian yang kosong itu nanti akan diisi bilangannya. Artinya kan dalam matrix rating, seperti yang sudah Anda pelajari kemarin ya, ini contoh untuk kolaboratif ya. Itu kan nanti bagian-bagian yang ratingnya masih kosong, itu kan nanti diisi. Nah, global average itu adalah nanti itu akan diisikan oleh rating rata-rata. Dari semua rating yang, ya artinya itu nanti isinya sama. Artinya personalization nanti ya. Di item recommendation process, user adalah karena karena rating prediction itu adalah sama untuk semua user, untuk semua item. Iya. Jadi item recommendation prosesnya itu nanti susah gitu ya, karena sama ini ratingnya. Kenapa? Nanti kan rumusnya gini, nanti Anda akan tahu lah. Ya ini global average. Ya ini mu itu misalnya ditulis mu gitu ya. Satu ini jumlah user sama jumlah apa itu namanya? Kali jumlah user kali jumlah item. Jadi misal usernya ada 5, itemnya ada 4, ya berarti 20. 1 dibagi 20. Nah, ini adalah jumlah dari semua rating di dalam matriks itu ya, di dalam matriks user versus item. Dijumlahkan dibagi jumlah item kali usernya. Ya, dengan demikian misal contoh ya. Nah, ini diisi. Jadi ini dihitung rata-rata dulu, ini ditambahkan dulu semuanya, dibagi dengan jumlah user kali jumlah item. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 5 kali 6, 30. Jadi tambahkan semua bagi 30. Nanti ketemu 3,58. Ini kan artinya rating-rating yang akan kita prediksi. Ini yang kosong-kosong. Anton itu nanti akan memprediksi seri berapa. Mau rating seri kira-kira berapa. Anton akan merating itu buah yang ini kira-kira berapa gitu ya. Nah, karena ini adalah global average, nanti diisi 3,58. Nah, Anda bisa lihat di sini kan. Sama semua nilainya gitu. Sama semua nilainya. Karena pakai global average. Nah, karena itu ini problemnya jadi sini. Mana tadi? Ya,
item recommendation process to all user are hard since the rating prediction itu are similar ya, similar untuk semua user dan untuk semua item. Ya, ini kan sama semua. Dan ini personalization juga akhirnya, karena dianggap ratingnya semua sama. Oke, user rating average. Nah, ini ada beda lagi. Ini contoh lagi yang lain, yang metode yang lain ya. Jadi di samping mengambil global average, we can use user rating average as rating prediction. Ini gimana caranya? Caranya adalah gini. Ini katakanlah ini mu gitu ya notasinya ya. Ya, jadi semua rating untuk seorang user U katakanlah user U itu dijumlahkan, artinya dibagi dengan jumlah apa itu namanya? Jadi jumlah item yang di rating oleh user ini. Dia return the set of item containing user U in training set. Ya, represent the set of items containing user. Ya, oke. Jadi di sini ya, contoh Anton tadi ya, ini masih problemnya sama tadi ya. Ini yang biru ini hasil dari apa tuh rating average. 5 tambah 3 tambah 5 apa tuh? 5, 8 tambah 5, 13, 17 dibagi 1, 2, 3, 4. 17 dibagi 4. Ya, 4,25. Ini 4 itu dibagi ini ya, dibagi 1, 2, 3, 4. Jadi dibagi jumlah item yang di-rating oleh user. 4,25. Jadi ini diisikan di bagian yang kosong ini. Jadi hasil prediksi bahwa Anton itu menyukai Cherry dengan rating 4,25. Nah, itu ada yang gitu ya. Jadi Budi juga gitu. Ini di rata-rata 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 nanti dibagi 4. Ketemu 3,75 diisikan yang kosong untuk prediksi. Nah, gitu ya, dan seterusnya sampai bawah. Nah, di sini plus minusnya adalah dia easy to implement ya, memang easy ya karena sederhana. Minusnya adalah untuk setiap user metode itu memprediksi with similar rating value untuk semua item ya kan, betul kan? Sehingga konsekuensinya Rexis itu sistem itu akan difficult, susah untuk memilih item yang direkomendasikan. Kenapa ya? Karena ratingnya sama kan akhirnya untuk satu user untuk semua item. Anton ini 4,25 untuk Cherry, untuk Passion Fruit ya 4,25 juga. Ini ya. Ya, oke. Ini kenapa nanti akan susah untuk item direkomendasikan? Karena gini, kenapa susah untuk dia? Karena kalau sama itu kan nanti kan dipilih yang ratingnya paling bagus. Ini kan berarti antara Cherry sama Passion Fruit mana yang mau direkomendasikan? Kan gitu. Nanti berarti semua item yang tadinya kosong-kosong semua kan sama gitu ya. Ya, katakanlah di sini ada apalagi buah C, buah D dan seterusnya. Kan diprediksinya sama. Lah terus kalau semua sama yang direkomendasikan yang mana kan gitu. Ya kan? Kan nanti sebenarnya dipilih rating yang paling tinggi-tinggi kan. Nanti yang akan direkomendasikan ke si Anton. Nah, kalau ini sama, semua itemnya sama. Ya nanti yang direkomendasikan yang mana. Kan itu kan jadi susah kan. Ya gitu maksudnya ya. Yang tadi juga gitu yang global average tadi. Minusnya lagi, Rexis failed to predict rating in cold start user. Ya jelas, ini kalau cold start user ya nggak bisa, karena belum ada ratingnya. Mau di rata-rata berapa? Rata-ratanya kosong. Oke, ya ini. Terus item rating average. Ini kebalikannya kalau tadi kan untuk satu user ya. Ya, kalau ini untuk satu item. Jadi di sini ya MUI ya untuk item ini adalah jumlah rating. Ini untuk sebuah item tertentu ya. Ini jumlah rating untuk semua rating untuk item itu dibagi dengan jumlah user yang pernah merating item. Nah, ya sedikit beda dengan tadi dibalik aja kalau user sama yang item rating average ini. Nah, nanti gini. Banana itu
Contoh ini ya, 5, 5, 2, 12. 12 dibagi 3, 4. Ya udah ini yang bagian yang kosongnya ini diisi 4, diisi 4. Nah, ini yang lain juga sama seperti itu ya. Ya ini melihatnya per item. Ini sama 2,5, 2,5. Kenapa? 1 tambah 4, 5, 5 dibagi 2, 2,5. Ini 2,5 semua. Ya gitu ya. Nah, di sini plusnya adalah easy to implement. Ya oke, jelas. Ini bisa plus, bisa minus ya. Item selection easy, but no personalization. Ya kan itunya sama gitu ya. Ininya sama, apa tuh? Ratingnya sama, ini ada personalization-nya. The recommendation similar to popular item, akhirnya sama gitu ya dengan popular item. Oke lah, itu sebenarnya mirip-mirip ya. Yang ini, nah yang ini aja, yang user bias. Kita karena hampir selesai mas. Maksudnya kita udah lagi ya selesai. User bias. There are difference among user when they provide rating. Ya, jadi gini. Ini perhitungannya gimana? Jadi gini, ini idenya ya. Ada perbedaan antara user dalam mereka memberikan rating. Beberapa itu memberikan rating lebih tinggi daripada orang lain untuk suatu item ya. Sementara yang lain itu memberikan low rating value untuk sebuah item. Nah, itu kan. Ini idenya ya. Tentunya ini dibandingkan, nah, compare to global average will produce user bias. Nah, kita nanti sebagai acuannya adalah global average ya, untuk memproduce user bias itu ya. Pertama, first, calculate global average. Second, yang kedua, untuk masing-masing user itu nanti dihitung user rating average tadi ya, seperti tadi ya. The difference between user rating average dan global average itu disebut sebagai user bias. Oke, paham ya. Nah, item bias itu ya kebalikannya tadi, kalau ini user, tadi sekarang melihat ini item. Similarly for item, there are also item bias which can be calculated item point of view. Contoh, Titanic rating itu slightly higher than the global average. Ya, saya tadi di sini tadi maksudnya adalah higher itu dibandingkan global average-nya ya. Jadi Titanic rating itu lebih tinggi daripada global average. Jadi dia memang karena ya populer ya, populer. Jadi ini contoh aja ya, berarti dia populer itu memang banyak kan di apa itu namanya, di rating lebih tinggi daripada yang lain. Artinya kalau dibanding global average ya berarti dia lebih pintar. Seperti Anda kalau di apa rapot dulu SMA itu kan kalau nilai Anda di atas rata-rata gitu ya, rata-rata apa istilahnya kalau saya itu KKM atau apa ya? Nilai yang itu rapot yang rata-rata itu berarti kan bagus. Kalau di anak saya itu kalau di bawah nilai yang ditetapkan itu nilai rata-ratanya berarti nanti jadi merah, itu catatan merah. Kalau di atas rata-rata kelas ya catatan bagus gitu kan. Nah ini contohnya ya. Item calculated by ini sama tadi ya, kalau global average cuman ini untuk item average ya, kalau tadi user item average sama lah. Nah oke ya. Nah terus ada nanti yang gabungan kombinasi of global average with user bias and item bias dapat menghasilkan sebuah new rating prediction method ya. Contoh Joker ya, film Joker. Ini di rating lebih tinggi setengah kalau dari sisi item bias daripada global average. Global average-nya ke 3,7 contohnya gitu. Ini contohnya film Joker ya, dulu pernah sempat terkenal ya film Joker ya. Ini di rating slightly higher, setengah, katakanlah gitu ya. Di rating oleh Wibowo yang selalu merating slightly lower than community daripada orang lain. Artinya Wibowo ini
dia selalu merating lebih rendah daripada orang lain, sekitar 0,2. Nah, ini user bias. Jadi lebih rendah daripada orang lain tuh. Jadi film ini dirating oleh Wibowo, di mana Wibowo itu biasanya ini ya always rated slightly lower than community around 2. Dan berapa rating Wibowo untuk Joker ini gitu ya. Nah, ini yang akan diprediksi. Jadi ini prediksinya adalah 3,7 adalah ini ya global average-nya. Terus 0,5 itu adalah item bias-nya, kurangi tadi si Wibowo itu dia user bias-nya itu berapa? 0,2. Ya, hasilnya adalah 4,0. Jadi Wibowo itu akan merating Joker itu diprediksi ratingnya adalah 4. Ya, ini metode sederhana ya. Ini rumusnya ya, di mana ini user bias, ini adalah global average dikurangi dari user tadi, user bias. Apa kok user bias? Apa user average ya, user average rating. Kemudian untuk item bias itu global average dikurangi item average rating. Nah, nanti prediksinya itu adalah global tambah bias user bias sama tambah item bias. Nah, contohnya gini. Global average-nya 3,58. Anton itu user average-nya adalah 4,25, Budi 3,75 dan seterusnya gitu ya. Ada minus juga ya. Berarti dia lebih rendah gitu daripada orang lain biasanya. Jadi kalau ini biasanya lebih tinggi. Oke, kalau ini item average untuk sorry ini bias. Ini penghitungan user biasnya lah tadi saya lihat. Ini user average-nya untuk Anton itu 4,25. Budi 3,75, Cacat 3, Dodi 3,5, Erwin 3,35. Nah, ini dikurangi ini global average 0,67. Apa itu namanya? Global average. Ya, oke. Ya, ini pembulatan ya, sebenarnya ini hasil pembulatan aja nih. Ini 3, sorry, user ini kurangi ini, sorry kok global average kurangi 4,25 kurangi 3,58 terus 3,75 user average kurangi ini ya. Kok sebentar. Iya betul. User bias-nya. Ya. User bias itu kan tadi ini ya. 3 kurangi ini 3,58, 0,58 minus ya, karena ini artinya rating dia itu lebih rendah daripada orang lain itu ya. 0,58 ini 3,5 padahal ini globalnya 3,58, jadi 0,08 ini user biasnya. Ya, yang minus itu berarti yang dia ratingnya lebih kecil daripada orang lain, sementara ini biasanya ratingnya lebih besar daripada orang pada umumnya. Kemudian item average sama ya, seperti tadi caranya ya. Global average ini, jadi 4 kurangi ini 3,58, 0,42 dan seterusnya ya. Ini 3, ini cherry itu biasanya di rating lebih kecil daripada yang rating-rating yang lain, daripada buah-buah yang lain gitu ya. Karena ini 3, ya sementara rata-rata 3,8 dan seterusnya ya. Sehingga dari rumus tadi, rumus bahwa ini adalah mu bias user tambah ini ya, berarti nanti ini tambahkan ini tambahkan ini, nanti ketemu Budi ya. Oke lah gitu ya. Gampang lah ini. Ya oke, itu aja. Ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi ini user and item bias ini cara-cara yang mudah aja, intuitif metode. Nanti Anda buka lagi lah, ini sederhana-sederhana aja sih. Nanti coba Anda buka-buka lagi, apa itu namanya,
Anda coba buka-buka lagi tentang metode. Tapi biasanya sih ini jarang dipakai karena ya ini masih sederhana sekali sih. Tapi sebagai dasar untuk ide, untuk akhirnya nanti Anda belajar metode yang lebih advance, itu saya kira ini nggak ada salahnya. Gitu.